Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal gausis somadani As-Sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pemangku manaqib pada malam hari ini, Bapak Emil Salim, Bapak Firmansyah, Ibu Hajah Nur Heriani, semuanya dari Bogor, semua semoga mereka dan keluarga selalu ada dalam kejembaran rahmaniyah karena kecintaan mereka kepada Syekh Mursyid. Yang saya hormati pengelola acara, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang pada saat memulai khidmat ilmiah ini tercatat ada 133 titik manaqib di berbagai negara. Hadir dari Jeddah, Saudi Arabia, dari Dammam juga Saudi Arabia, dari Nederland, dari Inggris, kemudian dari Amerika, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa manaqib itu merupakan bagian daripada peradaban dunia, dan itu sudah menjadi motto sebagai tanda kemenangan kita di dalam melaksanakan Thariqah Qadiriyah Naqsabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, manusia diciptakan dari satu bahan baku, dan bahan baku itu sendiri ternyata memang ada di sekitar kita. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khalaqal insan min solsolin kal fakhar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari satu bahan baku yang disebut sebagai solsolin kal fakhar. Solsolin kal fakhar itu kalau di dalam kamus Al-Munjid yang dikarang oleh Louis Ma'luf itu diterjemahkan sebagai lumpur. Saya, Akbar Mardani, bahan bakunya lumpur. Kay Johnson itu bahan bakunya lumpur. Kay Ucup bahan bakunya lumpur. Itu semua manusia itu bahan bakunya lumpur. Tetapi ayat yang membicarakan tentang asal kejadian manusia itu tidak satu. Ada ayat lain yang memberikan keterangan lain. Bahwa manusia itu diciptakan dari satu bahan baku yang disebut sebagai hamaim masnun. Hamaim masnun itu sejenis tanah yang warnanya agak hitam dan sedikit berbau. Itu hamaim masnun. Kalau orang-orang yang bergerak dalam penelitian tanah sebagai pedolog itu menyebutkan bahwa di Indonesia ini terdapat sedikitnya ada 24 macam tekstur tanah. Nah, kalau para ahli tanah itu untuk mengetahui ini tanah apa, itu cukup mengambil sampel. Sampelnya diambil, kemudian dirasa-rasakan, cukup dirasa-rasakan dengan tangan saja, maka seorang peneliti tanah akan mengatakan dan bisa menyimpulkan, oh ini adalah tanah lempung.
Dia ambil yang lain, kemudian dirasa-rasakan lagi, dia mengatakan, oh ini lempung berpasir, dan lain sebagainya. Nah, dari 24 tekstur tanah yang ada di Indonesia ini, ada satu tanah yang disebut sebagai tanah latosor. Ini warnanya agak hitam dan sedikit berbau. Tidak menutup kemungkinan itu merupakan bahan baku manusia. Bahan baku kita. Nah, kemudian ada lagi ayat Al-Quran yang menyebutkan asal usul manusia. Disebut di dalam Al-Quran surat At-Tariq. Falyanzuril insan mimma khuliq. Mengapa manusia tidak memperhatikan dari apa dia diciptakan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan khuliqa mimma'in, bahwa manusia itu diciptakan dari air. Nah, tidak setiap air bisa menjadi manusia. Air yang bisa menjadi manusia adalah ma'in dafik, airnya itu harus tumpah. Di hadapan kita ada air, setiap hari kita mandi dengan air, minum pun menggunakan material air. Itu tidak setiap air itu jadi manusia. Air yang bisa menjadi manusia adalah ma'in dafik, air itu harus tumpah. Jadi kalau kita punya air di dalam gelas, kemudian kita tumpahkan, apakah itu akan menjadi manusia? Belum tentu. Tidak setiap air yang tumpah jadi manusia. Air yang tumpah yang menjadi manusia harus yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air itu harus keluar daripada tulang punggung laki-laki, bergabung, bercampur dengan air yang keluar dari tulang dada perempuan, bertemu di satu tempat yang namanya rahim. Nah, itu yang akan menjadi manusia. Dari 3 ayat yang saya sebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa bahan baku manusia itu terdiri dari unsur-unsur tanah dan unsur-unsur air. Dan tanah dan air ini adalah benda-benda bumi yang di dalam bahasa hukum disebut sebagai benda tidak bergerak. Makanya selama manusia itu bahan bakunya dari tanah dan dari air, selama itu pula manusia itu sulit untuk diajak maju. Bagaimana caranya supaya manusia ini bisa maju? Maka unsur bumi itu harus dikolaborasikan. Harus bekerja sama dengan unsur langit. Makanya pada usia kandungan 4 bulan di dalam rahim seorang perempuan, sabda Rasulullah SAW menyebutkan wanufikha fihi ruh, ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Makanya kalau ada seorang perempuan sedang hamil pada usia kandungan 4 bulan, itu sudah mulai ada aktivitas. Pertama akan bergetar, kemudian ada gerakan-gerakan khusus. Itu menunjukkan bahwa janin sudah ada ruhnya, begitu. Nah, masuknya ruh ke dalam jasad itu ternyata menurut Imam Al-Ghazali itu melalui saringan halus. Saringan halus itu di dalam bahasa Thariqah disebut sebagai latifah. Pada diri manusia terdapat sejumlah latifah. Dan latifah paling besar disebut sebagai latifatul qalbi yang posisinya 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Di situ disinyalir merupakan pintu terbesar setan menggoda hati manusia. Seperti dikutip oleh mufasir kenamaan Imam At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari saat membicarakan ayat yang ke-17 daripada surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Setan kalau menggoda manusia nggak tanggung-tanggung, datang dari depan. Dari depan dia tidak bisa karena kita sudah punya benteng yang kokoh, maka dia akan datang dari sebelah belakang kita. Di belakang ada benteng yang kokoh, maka dia akan datang dari arah kanan dan kiri kita. Hanya 2 tempat yang tidak disebut pada ayat tersebut. Setan tidak bisa berkutik. Setan tidak bisa mendatangi hati manusia di 2 tempat. Lewat 2 jalan. Itulah jalan yang atas, kemudian jalan yang bawah. Dikatakan sebagai yang atas, bahwa apabila selama hati kita itu sudah connect dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi segenting apapun, setan tidak bisa menggoda. Karena apa? Karena hati kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setan tidak bisa menggoda manusia dari arah bawah. Apa artinya? Selama manusia mampu memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Sebagai hamba Allah. Bukan hamba jabatan, bukan hamba kekayaan, bukan hamba hawa nafsu, dan bukan hamba apapun, tetapi murni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Karena posisi hamba itu merupakan derajat tertinggi seorang makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ternyata kedua jalan yang tidak bisa didatangi oleh setan itu sendiri ternyata memang harus kita miliki, maka satu keniscayaan merupakan bagian tak terpisahkan bagi kita bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan ataupun menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya supaya hati kita tetap connect kepada Allah Subhanahu wa taala? Disitulah letaknya pentingnya talqin zikir. Talqin zikir di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, itu yang bisa memberikan talqin zikir hanya Syekh Mursyid, hanya guru agung yang pada kesempatan sekarang dijabat oleh Yang Mulia Syekh Muhammad Abdul Qaus Saiful Masrin Al-Qutub radhiyallahu anhu qaddasa sirrah. Hanya beliau yang bisa memberikan talqin zikir. Selain beliau itu tidak bisa memberikan talqin zikir. Kalaupun umpamanya karena kapasitas beliau sebagai mursyid, tentu urusannya bukan hanya memberikan talqin zikir. Bagi masyarakat yang ingin belajar zikir, maka beliau telah mengangkat orang yang dipandang bisa mewakili beliau. Nah, yang mewakili beliau itu sendiri itu sebutannya sebagai wakil talqin. Wakil talqin itu sudah diberi kewenangan oleh Yang Mulia Pengarsa Abad dengan menggunakan versi apapun. Dalam artian, kalau ternyata seorang wakil talqin yang satu dengan wakil talqin yang lain itu berbeda, maka ternyata memang diperbolehkan selama patokan dasarnya itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok yang diajarkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abad. Bisa saja redaksi sedikit berbeda meskipun sudah diseragamkan, dan ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia yang sudah mengambil haknya sebagai manusia dan mengambil haknya talqin zikir. Nah, jadi orang yang sudah ditalqin zikir, hatinya itu akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tertutup bagi setan untuk bisa menggoda manusia. Nah, jadi agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, jalan terbaik adalah kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa ditempuh manakala kita mengambil hak kita masing-masing, yaitu talqin zikir dari Syekh Mursyid. Selamat kepada yang sudah memilikinya, dan mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang belum memilikinya, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk bisa bersama-sama dengan kita, agar hati kita dan hati mereka juga bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua anugerah limpahan karomah barokah Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita atas bimbingan Syekh Mursyid Yang Mulia Pengarsa Abad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah ikut kepada Yang Mulia Gurunda Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, Lahadrati Sultanil Auliya wa Qudwatil Asfiya Qutbir Rabbani wal Gausis Samadani Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bendahaya Profesor Priyatno dan pemangku manaqib pada malam ini, kita doakan beliau-beliau, Bapak Emil Salim, Bapak Firmansyah, dan Ibu Hajah Nur Herliani. Allah mudahkan segala urusan beliau sekeluarga, dan Allah limpahkan karunia keberkahan untuk segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, sudah banyak limpahan ilmu-ilmu Allah melalui lisan mulia
Gurunda Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, beliau bercerita tentang asal kejadian kita semua. Saya pernah menyampaikan candaan dalam majelis manakib online ini. Manusia itu diciptakan dari tanah, jadi tidak perlu ada yang disombongkan dari diri kita, karena kita dengan genting itu adik kakak. Dengan batu bata merah itu kita adik kakak. Kalau orang sukanya berantem terus, susah diakurin, mungkin diciptakan dari tanah liat gitu. Kalau yang kerjanya belanja aja, boleh jadi dia diciptakan dari tanah abang. Orang yang rajin manakiban mungkin diciptakan dari tanah suci, kira-kira begitu. Kalau kita itu diciptakan dari tanah. Tapi ada diri kita yang lain, yaitu yang di dalam Quran surah Sad ayat 72. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ada yang ditiupkan ke dalam jasad yang berasal dari tanah itu, ketika tadi sampaikan oleh yang mulia guru kita, Dr. Yai Akbar, usia 4 bulan dalam kandungan ibu, ditiupkan sebagian dari ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita secara fisik berasal dari saripati tanah, tadi dengan berbagai jenis tanah yang disampaikan oleh guru kita yang pembicara pertama, tapi secara ruhani kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita sering mendengar ketika redaksi ayat dalam surah Al-Baqarah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu merujuk bukan kepada fisik yang mati, tetapi apa? Tetapi ruh kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sesungguhnya kita semua, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita semua, ilaihi kepada Allah, raji'una. Kita semua ini akan kembali. Akan kembali itu, kalau urusan ruh itu, harus bisa kembali sejak hari ini. Sejak kita masih hidup. Kalau tidak bisa latihan pulang kepada Allah sejak hidup, maka ketika nyawa dipisahkan dengan jasad, nanti ruh kita limbung akan kemana pulangnya. Itulah mengapa di dalam amaliyah kita, misalkan kita mengawali mau zikir ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati. Nah, tujuan kita itu kemana? Ke hadrat Allah. Ya, ke hadrat Allah. Apa yang dimaksud dengan hadrat Allah itu? Yang dimaksud dengan hadrat Allah itu, mohon izin saya berbagi. Di dalam Syarah Al-Hikam, Syekh Syarnubi menjelaskan tentang makna hadrat Allah. Apa yang disebut dengan hadrat Allah itu? Jadi ketika kita misalkan berzikir, kita melakukan amaliyah, kita itu langsung terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari perhatikan ini. Wa'lam annal murada bi hadratillahi ta'ala. Ketahuilah bahwasannya yang dimaksud dengan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala haitsu utliqat bi lisanil qaumi. Manakala hadrat Allah itu utliqat bi lisanil qaumi, ya, dikaitkan dengan bahasa lisan pada kelompok kaum tasawuf, biasanya yang sering menyebutkan hadrat Allah itu di dalam dunia tasawuf. Apa maksudnya? Suhudul abdi annahu baina yadayillahi ta'ala. Menyaksikannya seorang hamba bahwa dirinya ada berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadrat Allah. Ketika kita berzikir, ketika kita sholat, ketika kita melakukan apapun, dan kita merasakan hadir di hadapan Allah, itulah hadrat Allah. Jadi selama dia bisa merasakan bahwa dirinya sedang ada di hadapan Allah, merasakan dirinya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan langsung face to face dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan hadrat Allah. Suhudul abdi annahu baina yadayillahi ta'ala, menyaksikannya seorang hamba bahwasannya dirinya baina yadayillahi ta'ala, ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan hadrat Allah. Persaksian itu bukan dengan mata, tapi dengan apa? Dengan hati. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf. Bala syahidna. Kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Bukan dengan lisan, bukan dengan mata menyaksikannya. Tapi dengan apa? Dengan hati. Nah, inilah kenapa kita tadi sampaikan oleh yang mulia Dr. Yai Akbar. Pentingnya talqin itu begitu. Supaya apa? Supaya hati menyaksikan bahwa kita ini sedang berada di hadapan Allah.
Makna ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu demikian, maka rasakan kehadiran Allah bahwa Allah itu sedang melihatmu. Ini ihsan. Dan itu tidak mungkin. Susah kita rasakan, susah kita dapatkan, susah kita memaknainya kalau tidak ditalqin. Nah, jadi hadrat Allah itu adalah situasi di mana kita merasakan kehadiran diri kita di hadapan Allah, di mana kita merasakan bahwa kita sedang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pamadama hada mashhaduhu, selagi ini terus langgeng. Pamadama hada mashhaduhu, selagi ini terus menerus continue tanpa putus, persaksian dirinya, persaksian hatinya, menyaksikan, merasakan bahwa dirinya di hadapan Allah, bahwa bi hadratillahi, maka dia sedang berada di hadrat Allah, di hadapan Allah. Jadi kuncinya terus hatinya merasakan ada di hadapan Allah, maka pada saat itu dia sedang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hadapan Allah bukan soal tempat, bukan soal waktu, tapi soal apa? Soal kita merasakan kehadiran diri kita di hadapan Allah, soal kita merasakan bahwa Allah hadir di hadapan kita semua. Nah, akan ada kecurangan-kecurangan kalau orang merasakan bahwa dirinya sedang di hadapan Allah. Mau melakukan penipuan kepada orang lain, oh Allah ada di hadapan saya sedang di hadapan Allah. Nggak akan galau, kenapa? Karena kita merasakan bahwa kita sedang di hadapan Allah. Kita tinggal lapor kepada pemiliknya, ya Allah ini corona kenapa nggak selesai-selesai. Saya nggak bisa buka warung, ya Allah. Kenapa? Karena dia merasakan sedang ada di hadapan Allah. Dan itu nggak usah lebay-lebay sampai nangis-nangis. Meratap, menjerit, memohon di dalam hati kita kepada Allah, itu adalah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza hujiba an hadzal mashhad, jika seorang hamba ditutup dari kesaksian ini, faqad kharaja minha, maka dia sudah keluar dari hadrat Allah. Jadi kalau hatinya sudah tidak lagi merasakan dirinya di hadapan Allah, tidak merasakan bahwa Allah itu ada di hadapan dirinya, faqad kharaja minha, maka orang itu sudah keluar dari hadrat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi idza dzakarul abdu toro ila madhkurihi, ketika seorang hamba sedang mengingat sesuatu, maka dia akan terbang kepada sesuatu yang diingatnya. Saya ingat kepada istri saya, berarti hati saya sedang datang menghampiri istri saya. Dan ketika kita ingat kepada Allah, berarti hati kita toro ila rabbina, kita sedang terbang menuju Tuhan kita semua. Kenapa? Karena kita ingat kepada Allah. Itulah kenapa dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, kalimah talqin itu dibenamkan, disatukan dengan diri kita, bersatu dengan kulit, daging, tulang, sumsum kita, supaya apa? Supaya ada dalam sistem diri kita, dan supaya kita terus bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya juga ikut menyampaikan berbahagia bagi kita yang sudah mendapatkan alat untuk selalu berada di hadrat Allah, di hadapan Allah, yaitu talqin zikir. Zikir yang sudah ditalkinkan, dilarutkan dengan diri kita semua, disatukan dengan ruh kita semua, kemana saja, di mana saja, bersama-sama dengan kalimat La ilaha illallah. Yang akan mendapatkannya atau yang belum mendapatkannya, segera ambil, karena itu hak kita masing-masing yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah catatkan kita semua menjadi pribadi yang istiqomah, yang sehat, terus ikut di dalam bimbingan Tuan Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dan Allah wa yakum ajma'in wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.